Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Akankah aku memenangkan Ramadan? Itulah yang seharusnya ada dalam setiap jiwa dan pikiran kita ketika kita menjalankan ibadah Ramadan. Kenapa? Karena dalam urusan dunia saja kita selalu punya dorongan untuk menjadi orang yang berhasil, sukses, ingin menjadi pemenang-pemenang. Yang sedang berkarir pasti punya dorongan dasar, gimana masa depan saya dengan karir ini, gimana dengan bisnis saya. Dan secara naluriah kita memang akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, hanya saja Bapak dan Ibu sekalian Allah muliakan, seringkali dorongan untuk menjadi yang terbaik itu kadang-kadang lebih dominan untuk urusan dunia. Karenanya kita harus betul-betul memastikan juga punya dorongan yang kuat untuk bagaimana menjadi yang terbaik dalam urusan yang paling hakiki, bukan cuma untuk yang kepentingan dunia, tapi sekaligus dunia akhirat, yaitu apa? Ibadah. Ibadah ini bukan hanya untuk kepentingan akhirat ya, tapi kepentingan dunia juga. Bagaimana hidup kita menjadi tenang, berkah. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang punya dorongan kuat? Gimana agar ibadah Ramadan saya menjadi ibadah yang terbaik? Gimana saya bisa menjadi juara-juara Ramadan? Nah, untuk kita bisa mengukur dan mengetahui kita itu berpeluang memenangkan Ramadan atau tidak, menjadi juara Ramadan atau tidak, harus ada indikator-indikator. Harus ada ukuran yang jelas apakah kita sudah termasuk orang yang akan memenangkan Ramadan atau tidak. Semua kan selalu ada indikator dalam kehidupan ini. Sebagai pegawai, sebagai pekerja, keberhasilan kita diukur dari KPI, Key Performance Indicator. Apa performance kita? Indikator performance kita itu apa? Harus ada penjelasan. Buat adik-adik kita yang masih sekolah untuk masuk perguruan tinggi, mereka ada yang disebut dengan passion grade. Untuk masuk perguruan tinggi itu kan dia ikut tryout, dia bisa ukur nih, saya masuk ke mana nih sebaiknya nih? Saya pilih mana nih? Dia ukur dia. Semua selalu ada indikator. Ya. Bahkan kalau yang di rumah sakit ya, untuk mengetahui pasien itu tuh kondisi sudah membaik atau tidak, itu ada indikator kan? Saturasinya, kalau dari segi pernapasan gitu ya, darahnya. Makanya sampai ada cek lab itu kan fungsinya untuk kita mengetahui sudah baik atau belum ini. Ini masih bermasalah apa enggak, kan selalu ada indikator. Nah, begitu juga dalam urusan yang paling penting dalam hidup kita, itu beribadah kepada Allah, harus ada indikator capaian-capaian keberhasilan. Jangan sampai kita jalankan ibadah Ramadan ini ya biasa-biasa saja. Secara alam bawah sadar, karena kita merasa sudah melakukan ibadah Ramadan ini bertahun-tahun, puluhan tahun, sehingga akhirnya apa? Cenderung agak perasaan kita akhirnya memandang biasa-biasa aja. Padahal ukuran keberhasilan kita dalam menjalani ibadah Ramadan adalah ketika kita mengistimewakan Ramadan. Kita bisa berhasil atau enggak dalam ibadah Ramadan ini. Nah, bicara soal indikator keberhasilan Ramadan, ya, Rasulullah SAW memberikan panduan, memberikan tuntunan. Ya. Kan kalau dalam mengukur urusan sesama manusia kan kita gampang kan. Misalnya di antara kita di sini, siapakah di antara kita yang hadir sekarang ini yang jabatannya paling tinggi? Ya. Kita bisa tanya, oh ada yang direktur, ada yang siapakah di antara kita di sini yang pangkatnya paling tinggi? Kita bisa gampang lihat pundaknya, lihat apa pangkatnya. Siapakah di antara kita di sini yang paling kaya? Oh gampang, itu bisa lihat. Siapakah di antara kita di sini yang paling pintar? Siapa yang punya gelar profesor? Bisa kita ukur. Tapi untuk urusan ibadah, indikatornya hanya berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah,
Kita di sini semua adalah orang-orang yang sedang sama-sama puasa. Pertanyaannya, siapakah di antara kita yang sedang sama-sama melakukan puasa ini yang paling baik, yang paling mulia, yang paling sukses dalam beribadah puasa? Siapa di antara kita? Ini yang kemudian ditanyakan oleh seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika bertanya kepada beliau, ini siapakah di antara orang-orang yang sama-sama menjalankan ibadah puasa a'dhamu ajro, yang paling berhasil mendapatkan nilai-nilai keutamaan Ramadan, yang paling banyak dapat pahala, yang paling banyak dapat ampunan, yang paling mendapatkan peningkatan derajat takwa, yang paling bertambah keimanannya. Siapakah di antara mereka yang sama-sama puasa yang paling hebat, yang paling berhasil, yang paling sukses? Kemudian Rasulullah menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Ternyata ukuran keberhasilan ibadah puasa kita diukur dari hal-hal yang sederhana sebetulnya, yaitu apa? Yang paling banyak zikirnya. Saya puasa, Bapak Ibu puasa. Siapakah di antara saya dan kita semua yang hadir di sini yang paling bagus puasanya, paling diterima, paling hebat, ibaratnya paling tinggi pangkatnya gitu ya, paling tinggi jabatannya? Yaitu ternyata ukurannya adalah siapa di antara kita yang paling banyak zikirnya. Luar biasa. Ukurannya sederhana. Kalau sama-sama puasa, kita puasa semua. Tapi siapa yang paling hebat di antara kita? Dan ini yang harus memotivasi kita semua. Kalau kita belum memenuhi indikator sebagai orang yang banyak berzikir selama kita menjalani ibadah puasa, maka ibadah puasa kita biasa-biasa, dan kita harusnya sedih. Berarti kita nggak mencapai keberhasilan. Dalam urusan dunia aja kita sedih kan? Misalnya kita udah bertahun-tahun berkarir, tapi jabatan kita mentok situ-situ aja, pangkat kita mentok situ-situ aja, kita sedih kan? Kenapa nih bos saya? Kita nggak mau kayak gitu. Maka apalagi untuk urusan dunia akhirat ibadah, kita harus punya dorongan yang kuat. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil dari ibadah? Dan ukurannya adalah zikrullah, yang paling banyak berzikir. Nah, tentu bicara soal zikir, ya, pengertian zikir itu kalau dari segi yang umum adalah semua bentuk amalan, ucapan, ya, perbuatan hati yang diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah, itu adalah zikir. Tapi zikir dalam pengertian khusus adalah berupa bacaan-bacaan, kalimat-kalimat yang kita ucapkan dan kemudian diiringi oleh getaran hati, oleh ingatan pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan zikir dalam pengertian khusus. Maka kalau ada di antara kita yang puasa, bahkan udah keluarga puasa, tapi zikirnya masih minim, belum menjadi orang yang berhasil dan berdoa. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Perintah berzikir di dalam Al-Quran itu tegas dan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kira-kira kalau kita mau mengukur diri kita dengan perintah ini, kita udah mengamalkan perintahnya belum? Udah banyak belum zikir kita? Coba kita cek ke diri kita masing-masing. Ya, sederhana aja kita indikator. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini? Saya yakin semuanya sudah menjadi orang yang tekun sholat, rajin sholat 5 waktu, sholat berjamaah ke masjid. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang setiap pergi ke masjid itu selalu berangkat dengan membaca zikir menuju masjid? Gimana zikir menuju masjid? Ada yang tahu? Nah, kalau ada kuis menarik ya. Gimana zikir menuju masjid? Indah sekali isinya. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku. Wa fi lisani nur. Jadikan cahaya di lisanku. Wa fi sam'i nur. Jadikan cahaya di telingaku, di pendengaranku. Jadikan cahaya di penglihatanku. Jadikan cahaya di depanku, belakangku, atasku, bawahku, kanan kiriku. Tingkatkan cahayaku, muliakan aku dengan cahaya. Ternyata survei membuktikan dari beberapa kali saya banyak yang belum ngamalin zikir. Kenapa belum ngamalin? Belum ngapalin semua. Belum ada effort untuk berusaha ngapalin zikir. Padahal kita sholat tiap hari ke masjid berkali-kali. Bahkan saya selalu bertanya untuk orang yang paling sederhana, yang paling dekat dengan kita deh.
Ya, ketika kita pakai baju, sekarang kita pakai baju semua kan, baju dinas, baju sholat, apapun. Ketika kita pakai baju yang kita pakai sekarang ini, apakah kita menggunakannya dengan membaca zikir pakai baju? Coba tanya dari Mas Wih, saya belum hafal ya zikir pakai baju itu kayak apa? Yang kita hafal selama ini apa? Zikir makan minum, keluar masuk kamar mandi, gitu kan? Ya, kalau yang sudah suami istri zikir jima. Tapi terlalu minim. Artinya kita diukur dengan ayat perintah untuk banyak berzikir, ternyata kita masih banyak menjadi orang yang minim dalam berzikir. Minim sekali zikir kita. Ada begitu banyak ribuan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, baik zikir yang sifatnya muqayyad maupun yang mutlak. Muqayyad itu artinya apa? Ada amalan, ada zikirnya. Seperti tadi mau pakai baju ada zikirnya, keluar masuk masjid, menuju masjid, keluar rumah, naik kendaraan. Itu muqayyad artinya. Zikir yang sifatnya khusus. Tapi ada zikir yang sifatnya mutlak, umum, apapun. Ya. Siapa di antara kita tadi yang ketika naik tangga masjid ini, yang sholat di atas, baca zikir naik tangga? Apa zikirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa tangga? Ketika turun nanti baca apa? Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita tuh nyepelein itu, kita abai kadang-kadang. Padahal itulah indikator utama ibadah puasa. Kalau kita ingin mempunyai prestasi, peningkatan keberhasilan dalam jabatan dan karir kita akan perhatikan gimana saya harus mencapai indikator itu supaya jabatan saya naik, supaya pangkat saya naik, gitu kan? Dalam urusan dunia kita berusaha menjadi itu. Tapi kadang-kadang kita yang jelas-jelas menjadi indikator keberhasilan kita dalam ibadah Ramadan khususnya, itu kadang-kadang kita nggak punya kesungguhan, belum punya effort yang kuat, belum punya perhatian, konsep yang tinggi. Makanya jadikanlah ibadah Ramadan yang merupakan anugerah besar pada kita pada tahun ini menjadi momentum kita untuk melaksanakan satu proyek besar dalam hidup kita, yaitu apa? Proyek zikrullah. Kita harus menjadi orang-orang yang makin meningkatkan kuantitas dan kualitas zikir kita. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wanti-wanti. Mohon maaf, ini dari Rasulullah SAW yang wanti-wanti buat kita nih, hati-hati. Kata beliau, ad-dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Serem juga nih. Mal'unun ma fiha. Terlaknat juga semua yang ada di dalamnya. Apa? Ya harta kita, rumah kita, kendaraan kita, jabatan kita, pangkat kita, pekerjaan kita, semuanya jadi laknat. Illa zikrullah, kecuali zikrullah. Wa mawala, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diiringi dengan zikrullah. Jadi kalau kita punya rumah semewah apapun, ketika kita masuk rumah nggak baca zikir masuk rumah, ketika kita keluar rumah nggak baca zikir keluar rumah, bisa jadi rumah itu naudzubillah khawatir jadi laknat begitu. Ketika kita naik kendaraan semewah apapun, mobil kita mereknya apa? Sekarang yang lagi tren BYD misalnya, ya, mobil listrik ya. Semewah apapun, tapi kita nggak pernah baca naik kendaraan, doa naik kendaraan mau nyetir itu, bisa jadi mobil itu jadi laknat. Naudzubillah. Itulah peringatan dari Rasulullah SAW agar kita menjadikan zikrullah. Kenapa? Dengan zikrullah nanti akan dibimbing kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin takut dengan Allah. Dan kalau sudah semakin takut dengan Allah, apa dampaknya? Kita menjadi tidak berani melanggar larangannya. Orang-orang yang melakukan korupsi, orang-orang yang selingkuh, orang-orang yang judi online, itu mereka tuh karena nggak ingat sama Allah, nggak takut sama Allah, ini mereka korupsi. Mereka berbuat maksiat kan gitu kan, menggunakan jabatannya untuk kesewenang-wenangan karena nggak ingat sama Allah. Nah, makanya jadikanlah tuntunan Rasulullah SAW ini yang menjadi ukuran keberhasilan ibadah puasa kita adalah memperbanyak zikrullah. Dan dahsyatnya zikrullah, kata Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi, disebutkan ini untuk memotivasi kita aja ya, untuk semakin menyemangati kita semua. Ternyata zikrullah ini ganjarannya sangat besar, keuntungannya sangat dahsyat. Apa keuntungannya? Orang yang banyak berzikir ini, ya, di dalam surah Al-Ahzab disebutkan, huwallazi yusalli alaikum. Dia, Allah Subhanahu wa taala, akan bersolawat buat orang-orang yang banyak berzikir. Bayangin, disolawatin sama Allah. Allah berselawat. Biasanya selama ini kita memahami Allah berselawat buat Rasulullah kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu kan? Tapi ternyata enggak. Allah berselawat juga buat manusia biasa seperti kita. Jika apa? Jika kita banyak berzikir di
Bukan cuma Allah yang berselawat, tapi wa malaikatuh, malaikat pun berselawat buat kita. Keren gak kita tuh diselawatin sama mereka? Diselawatin itu artinya apa? Kalau dari Allah, Allah memuji kita, mengampuni dosa-dosa kita, meridhoi kita, merahmati kita. Kalau malaikat yang berselawat, malaikat mendoakan kita. Keren gak kalau kita didoakan oleh para malaikat? Kita mendapatkan ucapan selamat dari atasan kita, ini udah bangga banget kan? Selamat. Mendapatkan ucapan selamat dari presiden misalnya, menjadi pegawai yang berprestasi misalnya, prajurit yang berprestasi, oh senang banget. Ini Allah yang memberikan pujian. Syaratnya apa? Jadilah orang yang hobi berzikir. Ya. Nanti pulang dari sini nih, jangan sampai mulut kita diem, mingkem aja. Jangan bisa saja berzikir, turun tangga baca tasbih, sampai ke ruangan kita kerja baca tasbih, baca zikir. Ya. Apapun isi dengan zikrullah. Kan kata para ulama, pekerjaan zikir ini adalah pekerjaan yang paling ringan. Tapi justru pekerjaan ini yang paling sering diabaikan. Padahal cuma zikrullah satu-satunya amalan yang diperintahkan dengan keterangan apa? Katsiro, sebanyak-banyaknya. Kita nggak pernah kan mendengarkan perintah sholat sebanyak-banyaknya. Sholatlah kamu sholat yang sebanyak-banyaknya kan? Apalagi perintah berzakat. Enggak, malah dibatasin kan 2,5% kan? Enggak ada keterangan sebanyak-banyaknya. Apalagi ya, haji apalagi nggak mungkin perintah haji sebanyak-banyaknya. Ya, paling banter perintah, bukan perintah tapi tuntunan ya. Menikah itu pun batasnya ada batasnya 2, 3, 4 gitu kan. Itu pun yang harus sesuai dengan sunnah. Nggak boleh karena orang nafsu. Tapi zikrullah ini adalah amalan yang jelas, zikrun katsiro, sebanyak-banyak, dan itu ada di beberapa tempat ayat. Tapi sayangnya kita masih menjadi orang yang mengabaikan perintah ini. Kita masih menjadi orang-orang yang minim dan berzikir. Sementara kita baru sudah rajin, sedekah, banyak sholat, umroh haji berkali-kali. Udah merasa soleh kita. Pada indikatornya adalah zikrullah. Terakhir, bagi bapak sekalian yang punya handphone, jangan sampai handphone ini jadi langka. Semahal apapun mereknya, harganya, kalau belum ada, diinstal aplikasi zikrullah. Saya rekomendasikan kitab yang program ya di dalam Play Store atau di App Store itu. Kitab yang bisa diinstal adalah judulnya Hisnul Muslim. Bagi yang belum punya, install ya, dan jadikan itu sebagai proyek. Bukan cuma diinstal jadi diemin gitu ya, dibaca. Mana zikir-zikir yang belum kita hafalin, ya kita amalin sedikit-sedikit. Lama-lama kita akan menjadi orang yang menjadi ahli zikir, sehingga kita layak dan pantas mudah-mudahan menjadi orang yang memberikan medali takwa, prestasi sebagai pemenang Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Bagi yang belum sholat sunnah ba'diyah, silakan ditutup dengan sunnah ba'diyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.